akan aku jadikan dia muharrara. Arti muharrara, penjaga Baitul Maqdis. Ya Allah, kalau lahir anakku nanti, ku jadikan dia penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa. Unsa, perempuan. Penjaga Baitul Maqdis mesti laki-laki, tak bisa perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Maka anak ini aku kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan syaitan. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria. Anak itu diasuh oleh Zakaria. Karena Imran meninggal, Maryam anak yatim dijaga oleh Zakaria. Diletakkan satu tempat namanya mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Ditengoknya banyak buah-buahan, makan makanan. Musim dingin, musim panas, ada makanan khusus. Nabi Zakaria heran. Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Maryam berkata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi rezeki, tak ada yang bisa menduga-duganya. Ini datang dari Allah. Allah sudah mengkhususkan Maryam dari sejak dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian Allah kirim malaikat Jibril. Arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan malaikat Jibril kepada Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Dia dalam bentuk basharan, manusia, sawiyya, yang sempurna, ganteng. Macam mana anak muda yang di Batam ni lah. Begitu cara memuji orang yang biar tahan dia dengan ceramah lama walaupun belum sarapan. Dalam bentuk anak muda yang ganteng. Menengok anak muda yang ganteng, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kau takut kepada Allah, wahai anak muda ganteng, janganlah kau dekati aku. Lalu apa kata malaikat Jibril? Inni rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku diutus Allah untuk mengirimkan kepada engkau seorang anak laki-laki zakiyya, anak laki-laki yang suci. Nama anak bapak siapa? Zaki. Masya Allah. Kenapa malas mandi? Mama Pak Zakinya itu sih. Ghulaman zakiyya, anak yang suci bersih, Nabi Isa. Lalu kemudian dia pun hamil, mengandung anak. Ketika hamil, datanglah fitnah orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Orang Yahudi menuduh Maryam berzina, berarti Nabi Isa anak zina. Siapa yang membersihkan tuduhan itu dalam sejarah? Islam. Jadi kalau kalian sekarang membela-bela Zionis Israel, maka sesungguhnya yang membebaskan, membela Nabi Isa dari tuduhan anak zina, Maryam dibersihkan dari perlakuan zina, itu yang membersihkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dua surat, surat Maryam dan surat Ali Imran. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dibuatnya surat Fatimah, surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Abdul Muttalib. Tak ada nama surat datuknya, tak ada nama surat ibunya. Yang ada nama surat ibunya Nabi Isa dan datuknya Nabi Isa. Itu menunjukkan kedatangan dia adalah utusan Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan. Apa kata Yahudi menuduh Maryam?
Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan baghiya WTS. Maryam, kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Ayahmu bukan preman tengik penjahat, ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Wa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk bayinya Isa yang baru lahir, ditunjuknya gini. Ini bukti kalau Yahudi ngomong ngejek kita, maka jawabannya adalah diam. Fa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya. Makin marahlah Yahudi tadi. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi yang belum bisa bicara, wahai Maryam? Maryam diam. Akhirnya mereka pun kembali meninggalkan Maryam dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Maryam dan anaknya? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pangkal pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma. Itulah maka anak kecil yang baru lahir dikasih kurma. Ustaz Somad, ini ada kurma, tolong kunyahkan anak saya, namanya tahnik, saya kunyah. Mana anaknya? Tengok, udah taman SD. Apalah orang. Nah, sampai mana tadi? Itu lupa pula gara-gara anak SD minta tahnik tadi. Begitulah perlakuan mereka. Nabi Isa ini berdakwah Nabi Isa, jumpalah sama Yahudi. Kata Nabi Isa, dibawa Nabi Isa ikan yang udah mati. Kata Nabi Isa, kenapa ikan ini, kata Nabi Isa, ikan asin, kenapa ikan ini busuk? Kata Yahudi, ya ikan kalau sudah naik ke atas busuk lah. Kata Nabi Isa, ikan ini bukan busuk, tapi karena garamnya sudah tak asin lagi. Karena ikan walaupun mati, kalau dikasih garam bisa busuk? Tidak. Jadi ikan asin. Maksud Nabi Isa menyindir mereka, kenapa Bani Israel ini rusak? Karena garamnya sudah tak asin lagi. Yang dimaksud dengan garamnya itu adalah ulama. Karena ulamanya tak baik, maka ikan busuk. Jadi kalau nampak umat ini mulai mengalami pembusukan, seperti ucapan Nabi Isa, karena garamnya sudah tak asin lagi. Mudah-mudahan garam kita tetap asin insyaallah. Pakailah garam beriodium. Tersinggung mereka, marah dengan Nabi Isa. Itu asal muasal mereka sakit hati dengan Nabi Isa. Lalu kemudian mereka ada kurban mereka pakai burung merpati. Kurbannya tidak pakai lembu, pakai sapi, pakai kerbau, pakai burung merpati. Pendeta-pendeta Yahudi ini beternak burung merpati, dibuatnya kurban setahun 2 kali. Biar supaya apa? Biar bisa jualan burung merpati. Marah Nabi Isa kritik. Apa ini kalian bisnis kan ini? Kalian jadikan agama ini sebagai materi uang. Akhirnya mereka marah, tersinggung dengan Nabi Isa. Bersekongkollah orang Yahudi dengan penguasa Romawi, mencari murid Nabi Isa untuk menunjukkan mana persembunyian Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong. Tapi rupanya di antara murid ini ada satu pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa. Dia dapat 300 keping uang emas.